Halo, teman Pandai Kacau, kembali lagi di channel Pandai Kacau. Wih, ya. Oke, gimana keadaan kalian teman Pandai Kacau? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, selalu bahagia, happy dan ketawa. Hahaha. Oke, jadi video sebelumnya gue udah membahas tentang bagaimana perjuangan YouTube pemula di awal-awal karir, dan gue juga udah bahas budget atau ya yang perlulah disiapkan untuk membuat konten YouTube ya. Jadi itu udah temanya udah serius, udah feelnya tuh udah berat. Jadi itu membahas tentang masa depan, apakah kalian mau nge-YouTube atau tidak karena hal tersebut. Jadi di video kali ini kita akan mengencerkan pikiran kita, otak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat otak kalian bekerja lagi. Dan terutama gue sudah lama tidak membahas soal yang sangat mendebarkan jiwa ya. Terakhir ikut tes itu CPNS kalau nggak salah ya, ikut iseng-iseng CPNS ya, ternyata tidak lulus di rankingan ya. Gue harap nanti next gue bisa lebih belajar lagi dan bisa semoga lulus CPNS. Tapi gue tetap ngonten kok kalau misalnya lulus CPNS. Berdoa aja, karena tes sebelumnya gue nggak belajar sama sekali, itu dadakan bener, last minute sekali ya. Terbuktilah apa yang last minute itu bikin kita kurang bersahabat dah untuk hasilnya. Oke, jadi ini adalah soal acak, jadi terdiri dari beberapa soal yang ingin kita bahas pokoknya, untuk mengencerkan otak kita dan supaya tidak tegang dan mungkin bisa membuat ketawa. Kita lanjut untuk soal pertama. Oke, di soal pertama ada sebuah soal yang soalnya, jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu rebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Jadi satu butir menghasilkan atau memerlukan waktu 20 menit, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 butir telur biar bisa matang. Kalau dari rumus matematika yang sangat verbal, yang sangat aritmatika, 2 hours later. itu jawabannya 20. Kita apakah benar? Yes. Benar, karena ya itu kan persamaan aja. Kita perlu waktu satu butir telur perlu waktu 20 menit dengan tempat dan wadah yang sama, berarti ya sama 10 butir 20. Woi, otak masih anjir. What? Lanjut soal selanjutnya. Soal kedua, kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Ini soal, kalau dulu soal PPKN nih, tentang lingkungan sosial, karena agar tidak mengganggu dan tidak membuat keresahan pada masyarakat dan tetangga. Jawabannya adalah, kalau dicabut berat, oh my God. What? Berarti ini adalah soal menjebak. Jadi logikanya yang benar itu kan karena
lingkungan kita meresahkan atau pohon kita udah keluar lingkungan, jadi kita harus menebangnya supaya bersih dan tidak mengganggu. Itu jawaban yang benar. Tapi ini kalau dicabut berat, ya iyalah. Orang pohon mangga sebesar itu dicabut. Mak-mak ompong tahu kalau nyabut pohon mangga itu berat. Apalagi udah gede. Wah, ini pertanyaan menjebak. Pertanyaan soal pertama itu logika, yang ini menjebak. Apakah soal selanjutnya menjebak? Kita lanjut. Kalau ada angsa 5 dikali 2 berapa? Dikali 2 berapa total semua angsa? Ini menjebak. Kalau kita lihat dari kata-katanya, kalau ada angsa 5 dikali 2, ini memiliki dua arti nih. Dikali, di doublein atau dikali atau dikali sungai. A few moments later. Kalau ada angsa 5 dikali 2, kalinya ini apa? Bisa 10 atau bisa dikali atau di sungai 2, jadi kan 3. 2 hours later. Harus berpikir. Berarti gue pilih 3. Karena ini gue masih ingat soal matematika kelas 2 SD kalau nggak salah. Apakah jawabannya? Tetap 5 karena yang dikali ada 2, yang di darat ada 3. What? Ini soal menjebak. Kalau yang benar itu jawabannya 3. Ini tetap 5. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Ini gampang. Jawabannya payung. Kalau ini menjebak lagi, keterlaluan. Perbaiki dulu. Yes. Ding dong. Mau menjebak gue lagi ya? No. Lanjut. Apakah huruf keempat dalam aljabar? Gampang. A, B, C, D. Jawabannya D. Mau menipu gue deh. Jawabannya huruf A. What? Huruf keempat dari aljabar. Kena jebak juga gue. Yang penting enak. Lanjut, bikin emosi nih. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di ini menjebak lagi nih. Gue ingat-ingat ini gue pernah dengar nih. Kalau nggak salah jawabannya di TV. Apakah benar? Yes. Benar. Lanjut. Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo?
gampang. Jawabannya sama beratnya. Ya, karena beratnya sama-sama 10 kilo. Kita cek. Benar lagi. Lanjut. Ini soal terakhir. Jadi kita harus berhati-hati dan menyimaknya secara seksama. Tamunya sudah masuk, tapi yang punya malah keluar. Apakah itu? Tamunya sudah masuk, tapi malah keluar. Mungkin beli kudapan mungkin ya untuk tamunya yang datang ya. Menjebak nih. Jawabannya mungkin itu, keluar membeli kudapan. Jawabannya adalah tukang becak lagi narik penumpang. Oh iya, gue baru ingat. Jadi tukang becak itu kan duduk dia, tamunya masuk dia keluar. Kena. Oke, terima kasih sudah nonton video Pandai Kacau dan terima kasih sudah mengikuti kuis-kuis yang bisa mengencerkan otak. Kesempatan Pandai Kacau dan ini bukan pertanyaan yang real, ini pertanyaan yang ingin bisa membuat kita berpikir dan ketawa-ketawa. Jangan masukkan dalam hati karena ini sebuah hiburan untuk kalian. Oke, terima kasih sudah nonton channel Pandai Kacau dan sampai jumpa di kuis-kuis selanjutnya. Kalau viewernya banyak dan komennya banyak, gue akan lanjut untuk melakukan kuis lagi di part kedua. Oke, terima kasih sudah nonton dan bye-bye.